Wis ah. Wis live. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah istiqomah untuk tetap ngaji, belajar agama Islam. Dan insyaallah mulai sore hari ini kita akan menambah pembahasan yang baru dari pelajaran di kelas mulazamah Masjid Al-Buruj, yaitu pelajaran fikih dengan membaca kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhabi Al-Imam Ibn Idris yang ditulis oleh Asy-Syaikh Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Al-Alawi Al-Hadrami At-Tarimi rahimahullah ta'ala, yang beliau wafat tahun 1360 Hijriah. Baik, sebelum kita bahas, perlu kita berkenalan dulu dengan kitab ini. Ya, kitab ini judulnya adalah Al-Yaqutun Nafis. Al-Yaqut itu permata, An-Nafis yang berharga. Permata yang berharga fi madhabi Ibn Idris, dalam madhabnya Ibn Idris. Nah, siapa Ibn Idris? Ibn Idris Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, jadi ini adalah permata yang berharga tentang pelajaran fikih sesuai madhab Imam Syafi'i. Jadi pelajaran fikih yang dalam kitab ini adalah fikih madhab Syafi'i. Siapa penulisnya? Penulisnya adalah seorang syekh faqih Allamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Ya, beliau Syekh Habib, beliau Habib karena Alawi. Ya, beliau lahir di Tarim. Tarim itu Hadramut. Hadramut itu Yaman, ya, pada tahun 1312 Hijriah. Ya, beliau lahir di sana, besar di sana, belajar di sana, wabil khusus belajar di Ribat. Ada satu tempat pondok, ada pondok di sana, pondok besar yang diasuh oleh Habib juga, Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ya, Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ya. Yang mana itu akan menjadi alasan kenapa kok muncul kitab ini. Jadi ceritanya penulis kitab ini Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, beliau ini santrinya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ya, santrinya. Nah, suatu ketika gurunya ini minta kepada santrinya ini, ya, gampangnya kalau bahasa kita ya, tolong tulisno, tolong nuliso, ya, sebuah ringkasan fikih. Ya, ringkasan apa? Fikih yang bisa untuk dihafal anak-anak. Berarti kita pikir bukan cuma dipelajari saja, dihafal. Ya, dihafal, dipelajari juga, makanya supaya ringkas dan seterusnya. Kemudian beliau akhirnya apa? Menulis. Ya, nanti di muqaddimah beliau jelaskan ini. Nah, Habib Ahmad atau Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala, ya, beliau besar di sana di Yaman, belajar pada masyayikh, dan beliau punya banyak kitab, punya beberapa kitab. Di antara kitab yang masyhur ya Yaqut Nafis, ada juga Nailur Raja, Syarah Safinatun Najah, Safinah, termasuk syarah yang bagus. Terus juga beliau punya taklik terhadap fatwanya Syekh Abdurrahman Al-Masyhur. Ya, Bugyatul Mustarsyidin. Ala kulli hal, di sini ya, kemudian beliau wafat tahun 1320 Hijriah, umurnya 48 tahun. Ya, beliau wafat, jadi umurnya belum sampai 50. Ya, beliau wafat umur 48 tahun. Baik, nah, ketika nanti kita belajar kitab ini, metode ketika kita belajar nanti, saya jelaskan dulu di papan tentang hal yang akan kita pelajari. Saya jelaskan, ya, saya kasih gambaran seperti ini kurang lebihnya. Ya, kemudian nanti baru kita baca, saya terjemahkan.
satu persatu. Ya, baik. Kita baca dulu muqaddimahnya penulis. Ya, muqaddimahnya penulis. Ya, silakan dilihat. Di situ mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu awal. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu? Rul. Kadang ejek ngarepe ku ono apa pengantar akeh biasane. Gini ndelok. Amit. Ya, Ziko ketemu. Nah, iki akeh pengantar iki. Oh iya, pengantar. Iki khutbatul kitab iki. Sing dukur tok iki sing dipelajari ya. Baik. Beliau katakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, jelas ya. Ala atas ma syara'a, apa yang Allah syariatkan. Ya, ma syara'a, atas apa yang Allah syariatkan. Minad din, dari agama. Wahada, dan memberikan petunjuk, memberikan hidayah ila siratil mustabin, kepada jalan yang jelas, mustabin yang jelas. Wassalatu wassalam, ya enggak usah diartikan, ini jelas ya. Wassalatu wassalam ala rasul, ya, atas rasul al-amin, ya, Sayyidina Muhammadin wa alihi, dan keluarga beliau at-tahirin, yang suci, wa sahbihi, dan sahabatnya jemain semuanya. Nah, beliau mengatakan amma ba'du faqad asyara, faqad sungguh, ya, asyara, ya, ketemu dulu, ya, faqad sungguh, asyara, telah mengisyaratkan, asyara mengisyaratkan, alaiya, padaku. Siapa yang mengisyaratkan? Man, seseorang. Nah, seseorang ini tadi gurunya siapa? Yaitu Habib Syekh Abdullah bin Umar Syatiri. Jadi beliau ini diperintah gurunya, didhawuhi gurunya, diminta gurunya, ya. Man, orang yang la manduha, ya, tidak ada kuasa, ya, la manduha, tidak ada kuasa, li, untukku, fi mukhalafatihi, untuk menolaknya. Maksudnya ada orang yang nyuruh saya dan saya nggak mungkin nolak. Siapa? Ya guru nih, ya. Baik. Wala muzhila, dan tidak ada tempat menjauh, ya. Tidak ada tempat menjauh, ya. Muzhil, tidak ada tempat menjauh. Illa, kecuali ila muwafaqatihi, menuju, ya, muwafaqatihi, kesetujuannya. Maksudnya ya kecuali setuju, harus setuju. Nah, jadi beliau diminta oleh seseorang yang kata beliau, saya ini kalau diminta beliaunya, saya nggak mungkin nolak. Dan saya nggak bisa lari, kecuali saya harus cuma bisa sendiko dawuh. Siapa? Ya gurunya tadi. Ya. Baik. Ya, Imam Syafi'i pernah mengatakan apa? Kuntu abdan lima allamani harfan. Aku menjadi budak bagi orang yang mengajariku cuma satu huruf. Bayangkan, kata Imam Syafi'i, orang-orang yang ngajari cuma satu huruf saja dari kebaikan. Imam Syafi'i menganggap dirinya budaknya orang itu, apalagi kalau mengajari ilmu yang banyak. Maka kata beliau, saya sudah nggak bisa nolak. Minta apa? Apa yang diminta? An aktuba. Saya menulis risalatan, sebuah buku. Risalah itu buku, sebuah buku. Fi madhabil Imam Syafi'i, ya, dalam madhab Imam Syafi'i, maksudnya fikih. Jami'atan, yang mengumpulkan, ya, jami'atan, mengumpulkan, ya. Li ta'arif, pengertian, ya. Pengertian. Hawiyatan, yang mengandung, lil arkani, rukun-rukun, wasyuruti, dan syarat-syarat, musawwiratan, yang menggambarkan, lil anwa', jenis-jenisnya, khidmatan. Nah, kemudian beliau menyebutkan
tujuannya nulis kitab ini kata beliau khidmatan. Ini sebagai bentuk khidmat. Sebagai bentuk apa? Khidmat. Li sigharil muta'allimin, untuk anak-anak kecil yang belajar. Ya. Untuk anak-anak kecil yang belajar. Wa takhfifan, dan meringankan, peringan ya, sebagai peringan. Li at'abil muallimin, ya, terhadap lelahnya para guru. Maksudnya ketika para guru ngajar, kalau pakai kitab ini insya Allah lebih ringan. Kenapa? Karena di sini beliau menjelaskannya dengan susunan yang bagus, ya, susunan yang bagus. Maka kata beliau, ya titik ya, fasaratu, maka saya segera, ya, ala kusuri al-bayyin, di atas kekuranganku yang jelas, ya, maksudnya dalam meskipun saya itu sangat kurang sekali dalam masalah ini, gitu. Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau. Ila talbiyatihi, ya, ila talbiyatihi, untuk menyetujuinya. Ila talbiyatihi, untuk menyetujuinya. Wa jama'tu, dan saya kumpulkan, ma amkanani, yang memungkinkan untukku, jam'uhu, mengumpulkannya, ya, jam' mengumpulkan, fi hadhil wuraiqat, di beberapa kertas ini, di beberapa kertas ini, allati, yang samaituha, saya beri nama, nah ini nama kitabnya, Al-Yaqutun Nafis fi Madhabi Ibn Idris. Kemudian beliau menyampaikan, ini bu untuk para pembaca ya, para pembaca, beliau sampaikan wal ma'mul minal muttali'in, wal ma'mul, dan diharapkan minal muttali'in, bagi orang yang membaca kitab ini, aridho, untuk bisa ridho, ya, wal ighda'u, dan memaklumi, ya, amma, terhadap sesuatu, laisa muta'ayyan al khata'i, yang, ya, yang tidak disengaja dalam kesalahan. Dalam artian, namanya orang nulis kan pasti ada, mungkin ada salahnya. Jadi kalau kita baca kok misalkan ada salahnya ini, ya, kata penulis, ya mohon dimaklumi karena saya ini orang yang terbatas ilmunya. Tawadhu'nya beliau rahimahullah. Wa minal maula, dan dari Allah Subhanahu wa taala, al-itsabatu, ya, pahala, wal qabul, dan harapan untuk diterima menjadi apa? Amalan. Taib. Nah, sekarang beliau sebelum memulai beliau memberikan pengantar dulu. Ya, pengantar apa? Pengantar fikih. Taib. Kelihatan ya kameranya? Ketok lah, cekin sih. Kita. Taib. Nah, pengantar fikih. Sebelum kita masuki pembahasan fikih, kita perlu mempelajari 10 hal. 10 hal yang perlu kita ketahui. Ya, kita akan belajar pelajaran fikih. Para ulama menyampaikan ketika kita mempelajari suatu ilmu, ya, hendaknya kita mengetahui 10 pengantar atau 10 hal sebagai pengantar sebelum kita belajar sesuatu. Yang biasanya dinadhamkan oleh para ulama, mereka mengatakan mabadi'u kulli fannin asyrah, al-hadd wal mawdu'u thumma thamrah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u, masailu wal ba'du bi ba'd iktafa wa man daral jami'ah fa haza hazal syarafa. Baik, ada 10 hal yang perlu kita pahami dulu. Yang pertama, pengertian tentang hal ini, ilmu ini. Pengertian, tempat bahasan, faedah, keutamaan, hubungan dengan ilmu lain, pemrakarsa. Pemrakarsa itu peletak batu pertama, yang mulai, gitu ya gampangannya. Nama ilmu ini apa, sumber referensinya apa, hukumnya apa, belajar, tema bahasan. Kita bahas satu-satu. Kita belajar ilmu fikih, pengantar fikih. Yang pertama pengertian. Ya, yang pertama pengertian. Ya, apa yang dimaksud dengan fikih itu? Ya, fikih itu adalah, ya, nggak perlu dilihat dulu nggak perlu ditulis dulu, dilihat dulu aja ya. Fikih itu apa? Fikih itu adalah pengetahuan terhadap hukum, ya,
syar'i yang sifatnya amaliyah, bukan keyakinan. Ya. Dari dalil syar'i. Tahu ya. Ini pengertiannya fikih. Fikih itu adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyati, ya, al-amaliyat al-muktasab min adillatil tafsiliyah. Itu cara Arab ya, cara Indonesia ini ya, lebih gampang. Fikih itu apa sih? Pengetahuan terhadap hukum syar'i. Maka kita nanti akan belajar hukum syar'i yang sifatnya amaliyah. Amaliyah itu apa maksudnya? Amaliyah itu maksudnya bukan keyakinan. Ya, bukan apa? Keyakinan. Misalkan kalau kita belajar sifat Allah, misalkan belajar tentang nama-nama Allah, ya keyakinan, nggak mlebu fikih. Tapi kalau kita belajar, ya, misalkan apa? Misalkan apa hukumnya ngaji? Ini kan amaliyah. Apa hukumnya sholat 5 waktu? Apa hukumnya membangun masjid? Ini kan amaliyah. Itu masuk fikih. Dari dalil syar'i. Dari dalil syar'i. Nah, nanti dalil kita akan tahu di sini sumber referensi. Allahumma sholli ala. Baik. Nah, sekarang tempat bahasan. Maksudnya apa? Ketika kita sudah punya ilmu fikih, yang kita lihat ini kemana? Ya, ilmu fikih ini diterapkan di mana? Tempat bahasan atau kita bahasakan tempat atau penerapan. Tempat bahasan atau penerapan. Ilmu fikih ini diterapkan di mana? Diterapkan pada amaliyah. Diterapkan pada amaliyah. Ya. Dan amaliyah ini mencakup apa? Ucapan dan perbuatan. Ya, amaliyah yaitu mencakup ucapan dan perbuatan. Amaliyah siapa? Mukallaf. Amaliyahnya mukallaf. Nah, mukallaf itu siapa? Dijelaskan. Mukallaf itu ya muslim, baligh, berakal. Ini mukallaf. Maka penerapan ilmu fikih kepada amaliyah, maka nggak bisa diterapkan dalam keyakinan, akidah. Ya. Misalkan ada sebuah amal, maka ketika kita ingin tahu hukumnya, kita harus punya fikih. Tapi kalau misalkan hanya di dalam hati, ya, misalkan apa? Perasaan sombong di dalam hati, ya. Maka ini sifatnya apa? Di dalam hati, perasaan, keyakinan, ya, atau sesuatu yang tidak terlihat, bukan ucapan, bukan perbuatan. Maka ini tidak masuk pembahasan fikih, masuk tazkiyatun nafs. Keyakinan kepada Allah, tawakal dan seterusnya. Maka masuk akidah. Ya. Ya. Amaliyah dari siapa? Dari mukallaf. Muslim, baligh, berakal. Kenapa? Karena kalau orang kafir nggak ada urusan dengan kita. Banjungkir walio gak diurusi kan sama Islam ya gitu. Yang penting kamu tunduk dengan Islam kan gitu. Kalau misal tunduk dengan aturan negeri Islam, kalau tinggal di negeri Islam ya. Baligh, karena anak yang belum baligh dia tidak punya dosa. Ya. Berakal, karena orang nggak punya akal, orang gila, dia nggak ada beban syariat. Ya. Baik, faedahnya. Apa faedahnya kita belajar fikih sekarang? Ya, faedahnya kita belajar fikih. Ya, sangat banyak faedahnya. Ya, sangat banyak faedahnya. Di antara faedah terbesar nanti disebutkan dalam kitab, ya, supaya bisa melaksanakan perintah Allah, perintah syariat gitu ya, dan menjauhi larangan syariat.
Jadi orang ketika belajar fikih itu dia semakin tahu, semakin tahu apa? Semakin tahu tata cara ibadah, semakin tahu mana yang halal, mana yang haram, semakin tahu, ya. Terus juga semakin tahu, oh ternyata ini sunnah, oh ternyata iki hukumnya wajib, berarti aku kudu nglakoni. Oh ini hukumnya sunnah, berarti hendaknya saya kerjakan. Jadi memang faedahnya supaya bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan syariat. Maka salah kalau misalkan kita belajar fikih, semakin tahu banyak hukum, terus kok dadi wong sing tambah gampang no syariat. Berarti belajarnya gak temen. Ya. Misalkan kita sudah belajar, oh dadakno cuma dadakno hukumnya sunnah, ternyata hukumnya sunnah. Kemudian kita tinggalkan, kemudian lho apa cak kok gak nglakoni? Ala hukumnya sunnah lapo dilakoni. Salah berarti. Ada yang salah dengan belajarnya. Kita belajar tujuannya apa? Supaya kita semakin dekat kepada Allah. Kalau kita belajar kok tambah aduh kok pangeran, salah belajarnya. Iya, salah belajarnya. Maka ketika kita belajar faedahnya apa? Supaya bisa melaksanakan perintah syariat dan menjauhi larangan syariat. Ya, sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya. Tapi keutamaan. Ya keutamaan ya jelas. Keutamaan ilmu fikih. Ya. Keutamaan ilmu fikih. Para ulama mengatakan ilmu fikih ya atau pakai ilmu fikih ya. Ilmu fikih adalah ilmu paling utama dari ilmu syar'i lain kecuali ilmu tafsir dan hadis. Jadi ada 3 ilmu yang dia berada di kedudukan paling tinggi dalam ilmu syar'i. Apa itu? Tafsir, hadis, fikih. Maka fikih ini termasuk apa? Ilmu yang paling utama dari ilmu-ilmu syariat. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau menyampaikan bahwasanya ya Allah, lupa saya syairnya. Pokoknya intinya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ilmu yang paling utama adalah ilmu Quran, kemudian fikih, kemudian hadis. Ya. Baik, kemudian hubungan dengan ilmu lain, hubungan fikih dengan ilmu lain. Ya. Mari kita katakan ilmu fikih salah satu cabang ilmu Islam. Ya. Ilmu fikih adalah salah satu cabang ilmu Islam. Ya. Tapi berbeda dengan yang lain. Tapi berbeda dengan ilmu Islam lainnya. Karena jelas fikih beda ambek tafsir, fikih beda ambek hadis, ya kan? Fikih beda ambek ilmu nahwu misalkan beda, jelas. Tapi dia salah satu cabang ilmu Islam. Ya. Bawa merakarsa kangelan bosannya, bawa sing enak ya. Apa ya? Pencetus, pencetus di gampang tak kak? Pencetus ya. Pencetus ilmu ini siapa? Yang paling masyhur adalah ya ulama 4 mazhab. Yang paling masyhur. Ya sebenarnya adalah ulama ya. Ulama ahli ijtihad. Tapi di sini yang paling masyhur adalah ulama 4 mazhab. Siapa saja ulama 4 mazhab? Yang pertama Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Yang kedua Malik bin Anas.
Malik bin Anas. Yang ketiga Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris siapa? Syafi'i. Bin Idris Syafi'i. Kemudian yang terakhir yang keempat Ahmad bin Hambal. Ya. Maka mereka ini yang paling masyhur dalam mencetuskan masalah fikih. Maka hari ini ketika orang belajar fikih tidak akan keluar dari ijtihad salah satu dari mereka. Ya. Kalau misalkan ditanya, Ustadz, apa sebelum mereka nggak ada pelajaran fikih? Nggak ada. Cuma setelah imam 4 mazhab, imam-imam sebelumnya itu pelajaran fikihnya nggak ada dari santrinya yang nulis. Jadi imamnya meninggal, ilmunya hilang. Tapi ulama-ulama ini ketika mereka hidup, ada yang nulis, ada santrinya yang nulis. Jadi bahkan sampai hari ini para ulama ini fikihnya masih ada di buku. Misalkan Imam Abu Hanifah, 2 muridnya yaitu Qadhi Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan. Beliau yang menyebarkan mazhabnya Imam Abu Hanifah dan keduanya nulis. Malik bin Anas, ada kitab tinggalannya Imam Malik bin Anas namanya Muwatta, itu fikihnya Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i, imam fikih yang paling banyak nulis masalah fikih, kitab Al-Um itu fikih. Usul fikih risalah 2 kali Imam Syafi'i. Ya. Kemudian kitab Ikhtilaful Hadis, masalah fikih hadis, Imam Syafi'i paling banyak nulis. Yang keempat terakhir Imam Ahmad. Yang masyhur ya kitab Musnad Imam Ahmad. Nama ilmu ini namanya jelas. Nama ilmunya adalah ilmu apa? Ilmu fikih. Ilmu fikih. Sumber referensi. Nah, maksudnya sumber referensi ini dalil syar'i. Dalil syar'i. Para ulama ketika menetapkan sebuah hukum, sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Maka ada 4 sumber yang disepakati. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama. Yang keempat, qiyas. Nah, ini dipelajari di mana? Usul fikih, duduk pelajaran fikih. Pelajarannya nang usul fikih. Nah, sekarang berikutnya, apa hukum belajar fikih? Nah, apa hukum belajar fikih? Ya. Ini agak panjang. Hukum belajar fikih ada 3. Kita ini kan belajar fikih kan? Apa hukumnya kita belajar fikih? Ada yang hukumnya fardu ain. Ya, ini menisor kita tak? Keting. Ada yang hukumnya fardu ain. Fardu ain itu berarti maksudnya apa? Setiap orang Islam wajib belajar itu. Wajib belajar itu. Nah, fardu ain ini apa? Ilmu apa? Fikih yang mana? Ya gitu ya. Fikih yang mana? Fardu ain. Ya. Fikih yang berhubungan dengan amal wajib seorang muslim. Ya. Taib, apa yang wajib misalkan? Apa contoh amal wajib muslim, Ziko? Hah? Salat. Salat apa? Salat wajib, salat 5 waktu. Salat 5 waktu wajib. Maka kita wajib belajar tata cara salat, sing batalno salat apa? Ya.
apa namanya yang membatalkan sholat, kemudian fardunya sholat apa, rukun sholat itu maksudnya, rukun sholat apa, syarat sahnya, harus belajar. Ya. Kenapa? Karena amal itu wajib, dan kita nggak boleh beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Kita mau puasa misalkan, puasa Ramadan wajib, maka wajib juga kita untuk apa? Belajar. Opo sing batalno puasa dan seterusnya. Yang kedua, ada yang hukumnya fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang belajar, sing liyane gak wajib. Ya, contohnya misalkan kayak sholat jenazah sing paling masyhur biasanya. Ya. Paling masyhur apa sholat jenazah, nyembayangi mayit. Nih wis ono sing nyembayangi, semuanya tidak dosa, nggak ada kewajiban. Tapi kalau mayit kok nggak ada yang nyolati, satu kampung dosa kabeh. Ini namanya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang melakukan, maka gugur kewajiban bagi yang lain, nggak wajib bagi yang lain. Nah, fardu kifayah. Nah, fardu kifayah maka belajar yang mana, bagian yang mana, ya. Fardu kifayah, para fuqaha menyampaikan yaitu fikih yang di luar fardu ain sampai derajat bisa menjawab pertanyaan atau dalam bahasa lain ifta, ya, fatwa atau fatwa. Gampangane fardu kifayah ngaji belajar fikih sampai dadi ustaz. Fardu kifayah. Maka nggak boleh misalkan dalam satu tempat, kalau zaman dulu kan nggak seperti sekarang ya. Saya kita kok lewat WA iso gitu ya. Zaman biyen kan nggak mungkin WA. Maka kata para fuqaha zaman dulu, maka wajib bagi sebuah kampung paling tidak ada satu ulama. Kudu ana ustate minimal siji. Untuk apa? Gawe panggone takok. Nah, maka ini fardu kifayah. Ya. Nah, sekarang yang terakhir sunnah. Hukumnya apa? Kok warnanya? Oh iya bisa. Ya, pelajari hukumnya sunnah. Bisa jadi hukumnya sunnah. Ya. Maka ini berhubungan dengan apa? Ya, berhubungan dengan fikih yang belajar fikih ini. Belajar fikih sampai bisa berijtihad. Berijtihad itu apa sih? Berijtihad itu menentukan hukum. Kalau ini tadi cukup sampai bisa menjawab pertanyaan, itu fardu kifayah. Tapi kalau ini menentukan hukum. Menentukan apa? Hukum. Ya, misalkan Bitcoin. Apa hukumnya? Misalkan apa hukumnya berjual beli dengan Bitcoin misalkan. Ini butuh ahli ijtihad. Maka belajar sampai derajat seperti ini, apakah fardu ain enggak? Kalau sinau nang sawah nek sinau sampai kayak ngono ya. Kalau sawah, kalau pabrik, kalau kapi sinau ngono. Fardu kifayah enggak, terlalu berat. Ini sunnah. Iya. Jadi nggak harus satu kampung ada yang bisa berijtihad, nggak harus. Yang penting wis iso jawab pertanyaan ini sudah cukup. Ya. Tapi paling nggak disunahkan apa? Belajar fikih sampai apa bisa berijtihad. Ijtihad itu apa sih? Bisa menelurkan hukum baru. Menelurkan hukum baru. Ini sunnah. Nah, kita di mana? Apakah di sini atau di sini atau di sini?
Ya paling tidak kita belajar ini fardu ain. Ketika kita belajar fikih nanti, ya kita belajar ini fikih yang berhubungan dengan amaliyah kewajiban seorang muslim. Makanya di situ nanti ada sholat dan seterusnya. Kalau misalkan kita kerja nanti ada masalah pembahasan muamalah. Saya cepat-cepat misalkan kata rabi, pembahasan fikih nikah, aku tuh belajar fikih rabi. Ya, ada. Ya. Terus terakhir tema bahasan. Nah, fikih itu bahas apa sih? Terakhir ini ya, fikih bahas apa? Secara garis besar, fikih akan bahas 4 pembahasan atau ada 4 tema besar. Yang pertama, fikih ibadah. Fikih ibadah ini mencakup apa? Mencakup banyak hal. Ya, bersuci. Terus apa? Rukun Islam. Ini fikih ibadah. Bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Ini rukun fikih ibadah. Termasuk juga nyembelih ya dan seterusnya, kurban. Yang kedua, fikih muamalah. Muamalah ini yang hubungannya dengan manusia. Kalau ini hubungannya dengan Allah, fikih ibadah hubungannya dengan Allah. Fikih muamalah hubungannya dengan manusia. Apa? Ya. On are Madin dah. Gak ketok ya kaya ya. Iya dah. Siapa itu? Oh, Mbak Rina. Nah, fikih muamalah. Misalkan apa? Ya, di sini jual beli, jual jasa, utang piutang, salam kemarin, gaden-gadenan dan seterusnya. Wakaf, hibah. Ya. Yang ketiga, fikih nikah. Atau biasanya kalau bahasa yang lain fikih di kampus biasanya disebut ahwal syaksiyah. Fikih nikah. Fikih nikah membahas apa? Membahas nikah. Dimulai dari mana? Dimulai dari cara ndelek bojo. Ya, cari pasangan. Kemudian apa? Pelaksanaan akad. Syaratnya akad gimana, rukunnya apa dan seterusnya. Sopo iku ilma ya? Ilma. Diwian ta sampean? Ono ta? Kon mlebu rene. Fikih nikah. Ya, ini fikih nikah. Kemudian masalah talak, masalah hulu, gugat cerai, masalah rujuk, balen, ya, masalah nafkah, ya, isabiurau dibilang. Ini masuk fikih nikah. Ya. Yang terakhir, yang keempat, fikih jinayah. Fikih jinayah itu apa sih? Kriminalitas. Kriminalitas. Ini nanti hubungannya dengan fikih yang sifatnya sosial. Ono maling, enake diapakno. Nah, orang yang membunuh orang lain, enake diapakno. Ono begal, enake diapakno. Masyarakat miskin, negara harus apa? Nah, ini masuk sini. Masuk fikih jinayah nanti. Ini jinayah ini nanti masuknya sosial. Hubungan masyarakat besar gitu ya. Nah, jadi tema bahasan ini. Nah, ini sudah dijelaskan semua. Kita sekarang lihat kitabnya. La ilaha illallah. Baik. Nah, ini kurang mlebu mulai pembahasan tohara. Insyaallah tohara pertemuan berikutnya. Baik, kita lihat di muqaddimah itu. I'lam, ketemu ya. Entar kon ngenten yang jeruara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala, i'lam, ketahuilah annahu bahwasanya yan bagi hendaknya likulli syari'in, setiap orang yang mulai apa? Mulai belajar maksudnya. Fi fannin, dalam satu ilmu, an ya'rifa, untuk tahu, mabadi'ahu, ya, pengantarnya, al-asyrah yang ada 10. Nah, pengantar apa? Ilmu. Ini pengantar fikih ini. Wahia, dan dia apa saja? Yang pertama hadduhu, pengertian. Had itu pengertian. Nah, ini had itu pengertian. Yang kedua wa maudhu'uhu. Maudhu' itu ini tempat bahasan atau penerapan, itu maudhu'. Kemudian wa faidatuhu,
Yang ketiga faedahnya, faedah apa belajarnya faedah apa faedah belajar ini? Wa masailuhu, masalah-masalahnya ini di sini tema bahasan ini masailuhu. Masail itu tema bahasan. Wastimdadu, istimdad ini sumber referensi, istimdad. Istimdad sumber referensi. Kemudian hukmu syari' fihi, hukum syariat di dalamnya, berarti ini hukum. Hukum belajar ilmu itu apa? Wa nisbatuhu ila sairil ulum, ini hubungan dengan ilmu lain. Nisbatuhu ila sairil ulum, hubungan dengan ilmu lain. Wa fadluhu, dan keutamaan. Mana keutamaan? Nah itu fadluhu, keutamaan. Wa wadi'uhu, dan pencetus. Wadi' pencetus, ya, dan pencetus. Maka beliau katakan qala wal fannul ladzi, ya, dan ilmu yang nahnu bisadadihi, kita berada di hadapannya, sadadihi, di hadapannya. Adalah ilmu apa? Al fiqhu, fikih. Fahadduhu, maka pengertiannya, fikih apa pengertiannya? Al ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al muktasabat min adillatiha tafsiliyah. Nah, ini bahasa gampangnya itu. Pengetahuan terhadap hukum syar'i yang apa itu? Yang gak jelas ya. Yang sifatnya, ya Allah, sifatnya amaliyah, bukan keyakinan, dari dalil syar'i. Nah, dari dalil syar'i min adillatiha tafsiliyah. Wa maudhu'uhu, nah, tema pembahasannya atau bukan tema, tempat penerapan af'alul mukallafin, perbuatan mukallaf. Ini amaliyah mukallaf. Af'al mukallafin, amaliyah mukallaf. Faidatu, faedahnya imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ini imtithalul awamir berarti supaya bisa melaksanakan perintah. Imtithalul awamir, ijtinabun nawahi, menjauhi larangan. Masailu, masalah-masalahnya, ini tema bahasan. Hiyal qadaya, yaitu masalah allati tudkaru fi, yang disebutkan dalamnya. Ya, secara garis besarnya ini. Wa ismuhu, nama ilmu ini apa? Ilmu fikih, ilmu fikih, ya, ilmu fikih. Wastimdadu, sumber referensi minal kitab Al-Qur'an. Was sunnah, hadis. Wal ijma', ijma', wal qiyas, dan qiyas. Wa hukmu syari' fihi, hukumnya apa? Nah, hukumnya ada 3. Yang pertama al-wujubul aini, fardu ain. Fima tatawaqqafu alaihi sihatul ibadah, dalam perkara yang berhubungan dengan keabsahan ibadah, wal muamalah, dan muamalah, wal munakahah, dan pernikahan, dalam artian fikih yang berhubungan dengan amal wajib seorang muslim, ya. Wal kifai, wajib kifayah, yang kedua wajib kifayah. Fima zada ala dzalik, yang lebih daripada itu. Ila bulugi darajatil fatwa, hingga mencapai derajat fatwa, sampai bisa menjawab pertanyaan. Gampang nih, sampai dadi ustad. Ziko insyaallah calon nih. Wan nadbu, dan sunnah fima zada ala dzalik, sunnah yang lebih daripada itu, yaitu sampai bisa ijtihad. Wa nisbatuhu ila sairil ulum. Nah, sekarang ya, hubungan dengan ilmu lain. Al mughayaratu laha, mughayarah itu berbeda. Mana itu? Nah itu, tapi berbeda dengan ilmu Islam lainnya. Dia berbeda dengan ilmu Islam lainnya. Tapi dia masih apa? Masih satu cabang ilmu Islam. Tapi beda dengan ilmu Islam lain. Karena nggak mungkin fikih nggak mungkin dengan sama dengan tafsir, fikih nggak mungkin dengan nahwu dan seterusnya. Wa fadluhu, keutamaan, fauqanuhu, fauqan itu kedudukan yang lebih tinggi. Ala sairil ulum, di atas semua ilmu yang ada, kecuali ilmu tafsir dan hadis. Wa wadi'uhu, dan peletaknya, pencetusnya siapa? Humul a'immatul mujtahidun, para imam-imam ahli ijtihad, wabil khusus imam 4 madhab. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk pembahasan thaharah, bersuci. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam walhamdulillahi rabbil alamin.